warga kerajaan, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda kembali di dalam program podcast GPI Rock Surabaya, Kingdom Insight, His Gift for You. Masih bersama dengan saya, Abraham Roy Setiawan. Kita akan berbincang tentang topik-topik yang menarik di dalam program podcast ini. Dan hari ini kita akan berbincang tentang seri Akhir Zaman, yang kita akan beri tema mengenal tanda-tanda zaman. Dan bersama dengan kita sudah hadir our senior pastor, yaitu Bapak Pendeta Timotius Arifin Teja Sukmana. Shalom Pak Arifin. Shalom. Bagaimana kabarnya? Seperti biasa, dunia makin gelap, kita makin terang. Amin. Jadi kita jadi bintang-bintang di langit untuk bisa menerangi dunia ini. Bintang harus kelihatan waktu malam. Iya. Ya, waktu gelap malah bersinar lebih terang. Iya. Apalagi hari ini kita akan membicarakan dan topiknya tentang akhir zaman. Dan kita tahu bahwa seperti tertulis di Alkitab dalam 2 Timotius pasal 3 mengenai keadaan manusia di akhir zaman. Nah, menurut Pak Arifin, kalau kita membahas tentang 2 Timotius 3 mengenai manusia di akhir zaman, itu kira-kira bagaimana menurut pandangan Pak Arifin? Ya, kita lihat saja sumber yang paling terpercaya adalah Scripture, firman Tuhan, ya. Iya. Nah, dikatakan akhir zaman, terjemahan bahasa Indonesia itu last days, final days. Iya. Yang saya heran, saya pernah ketemu seorang penginjil dari Amerika. Dia tanya, Pastor, this is the last days? Is this the end time? Saya bilang, this is the end of end time. Last of last days, ya. Yeah. Jadi jam daripada dunia, jam daripada semua profesi itu Israel, kan? Iya. Ya, apa yang terjadi di Israel membuktikan bahwa Kristus tidak lama lagi datang. Yeah. Kita lihat persiapan bagaimana akan ada peperangan Gog Magog. Iya. Yeskiel 38:39. Karena 36:37 kan sudah terjadi. Iya. Kembalinya bangsa Israel, kukeluarkan kau dari kubur-kubur, kembali ke negerimu. Kan sudah jelas. Bagaimana mereka, saya dapat satu kehormatan, sebelum perang Rusia-Ukraine, itu timbul sentimen anti-Yahudi. Aneh ya, padahal Volodymyr Zelensky kan juga keturunan Yahudi. Iya. Tapi timbul sentimen anti-Yahudi dan mereka kembali ke Israel. Ya. Iya. Dan yang kembali ke Israel itu untung karena utuh keluarganya. Iya. Yang karena perang ini sebetulnya belum perang, baru satu tindakan represif lah ya. Iya. Kalau perang sesungguhnya sudah ludes. Sudah habis. Maka yang pria kan tidak bisa keluar, suruh berperang. Iya. Tapi ya cuma wanita, ibu dan anak saja, wanita dan anak-anak dan orang tua, ya. Nah, firman Tuhan mengatakan, ketahuilah harus kita mengerti. Iya. Jadi untuk mengerti akhir zaman, ya baca nubuatan-nubuatan akhir zaman, terutama kita Wahyu. Yesus tidak untuk disembunyikan, tapi untuk disingkapkan. Rencana Tuhan tidak untuk disembunyikan. Misteri lah bagi dunia, tapi bagi kita, dia tidak datang seperti pencuri di tengah malam. Dia datang sebagai pengantin laki-laki di tengah malam, bukan sebagai pencuri. Jadi kira-kira ancar-ancarnya tahulah keluarga pengantin wanita, hal ini eklesianya Tuhan, gereja Tuhan. Dikatakan ketahuilah, jangan heran, jangan terkejut. Ada pemimpin besar, ya, yang mengatakan God is mysterious. No, modus operandinya ditunjukkan. Dia selalu dapat dipercaya, dia selalu konsisten, dan jalan-jalannya tidak disembunyikan terhadap orang percaya. Ya, dikatakan akhir zaman akan ada perilous time. Perilous itu bukan cuma sukar, tapi sadis, biadab, kejam, tidak kenal belas kasihan. Terhadap siapa? Terhadap orang percaya. Dengan jelas Yesus menyebutkan pertama-tama akan ada penyesatan. 1 Yohanes 2:18 berkata, anak-anak, karena itu jangan tinggal jadi anak-anak. Ya, bangkit jadi orang dewasa supaya mengerti, ya, bahwa seorang antikristus akan datang. Tapi sekarang pun sudah ada antikristus yang lain. The spirit of Antichrist. Kita lihat ada 2 blok besar sekarang, apalagi lewat perang Rusia Ukraine ini. Ya, kita lihat Europe dan kemudian Amerika dan NATO, ya.
Mereka itu antikris, sangat antikris, sangat humanistik, ya. Dan jangan lupa baru-baru ini kan didirikan satu perjanjian dengan 100 agama, ya, dipimpin Pope Francis dan Ahmed bin Tayyib dari Al-Azhar. Saudara lihat itu, di situ tanda kedatangan Tuhan sudah jelas. Sudah semakin Semua dekat. pemimpin agama diundang, kecuali yang tidak diundang ada satu, Yesus Kristus. Ya, antikris. Ya. Dan firman Tuhan menunjukkan perilous times shall come. Dan tanda-tandanya ada di situ. Ya, di situ saya lihat garis besarnya adalah yang memberikan tanda akhir zaman ini bukan cuma gempa bumi, kelaparan, dan juga pandemi nih. Ada seorang rekan saya yang mengatakan pandemi ini bukan tanda akhir zaman. Udah jelas. Bukan endemi, bukan epidemi, tapi pandemi. Menyeluruh seluruh dunia. Iya kan? Dan ini tanda-tanda akhir zaman. Heran saya di Matius 24 untuk mengerti sumber utama Kristus, ya. Matius 24, Lukas 21 yang disebut Olivet Discourse. Khotbah di Bukit Zaitun. Bukan di Bukit Bahagia, di Bukit Zaitun, bukan Matius 5, ya. Matius 24. Dan tanda yang lebih jelas tentang jenis manusianya. Firman Tuhan berkata, mereka mengasihi diri sendiri, mengasihi uang. Dan kita tahu berhala yang diadu, kamu tidak bisa mengasihi Allah dan mengasihi mamon. Jadi tandingannya mamon, Pak Arifin, ya. Iya. Jadi lu boleh jadi pendeta, uskup, tapi kalau mengasihi uang ya tidak mengasihi Tuhan. Karena yang ketiga, itu peringatan dalam Lukas 21, mengasihi kenikmatan. Jagalah hatimu supaya tidak syarat dengan pesta pora dan kepentingan-kepentingan dunia ini. Sebab dijelaskan dunia ini sedang hancur dengan segala keinginannya. Keinginan sana kan hawa nafsunya. Iya kan? Barulah dikatakan mengasihi Tuhan. Jadi 3 negatif, 1 positif. Dan kalau dengan pengajaran kemakmuran yang keliru, maka kenikmatan itu diagung-agungkan. Ukuran hamba Tuhan tajir melintir ataupun diberkati itu dilihat dari benda-benda. Kan sudah salah, ya. Karena Tuhan berkata, seek ye first the kingdom of God. Bukan heaven loh, but kingdom of heaven. And all these things shall be added unto you. Ya, jadi sana kingdom of God and its righteousness. Itu sudah jelas, ya. Dari sana dijelaskan mencintai diri sendiri, hamba uang. Jadi sangat selfish, egosentris, ya, egosentrik bahkan, ya. Itu tanda manusia akhir zaman. Tidak peduli orang lain, tidak ada, tidak ada simpati, tidak ada empati. Yang penting I, me, myself. Hanya hanya mementingkan diri sendiri. Nah, egonya ini yang sangat tinggi. Bukan untuk manusia biasa. Untuk yang nyebut dirinya orang percaya. Ini kan surat ini ditujukan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Adalah gembala. Tanda akhir zaman. Dan dikatakan tidak mempedulikan agama. Ya. Sekarang ini coba lihat, kesukaran dari para hamba Tuhan adalah mengajak kembali onsite. Sangat. Mereka di rumah bisa pilih. Kamu mau pilih siapa? Kalau di sana kan tergantung gembalanya. Mereka bisa pilih siapa saja, ya. Sudah nyaman di rumah. Nyaman di rumah, ya, sambil makan keripik gitu. Jadi manusia tidak memperdulikan orang, tidak menghormati orang tua. Salah satu dijelaskan oleh Rasul Paulus bahwa dunia ini spirit of rebellion. Pemberontakan, ya. Dalam Matius 7 yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, itu tentang orang-orang yang melayani loh. Ya, engkau mengajar di jalan-jalan kami mengusir setan, kami bernubuat. I never knew you. Pembuat kejahatan sana ada lawlessness. Tanpa hukum. Kalau law di mana? Ya perjanjian lama.
Karena jangan lupa ya, semua yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yang dikutip oleh Rasul-Rasul kan belum ada perjanjian baru. Maksudnya kita perjanjian baru kan belum ada. Ya, semua mengutip dari dari Tanakh, dari perjanjian lama. Ya, jadi keadaan manusia akhir zaman pertama-tama cinta diri sendiri, phil autos, ya, autos diri sendiri. Kedua, phil arguros. Arguros itu perak, itu fulus, cien, kepeng, ya, bukan sarange tapi gini. Tapi betul juga, kalau orang, kamu kan bentar lagi menikah kan? Nggak cukup ini juga perlu, ya kan? Saya berapa kali membatalkan orang yang tidak dependen keuangan, masih tergantung orang tua. Saya bilang pending atau batal. Berapa banyak yang batal? Jangan dong, ya. Dan firman Tuhan mengatakan mereka akan garang. Sesama Kristen loh. Somasi. Garang sekali. Ya. Suka berkhianat. Paling banyak berkhianat soal apa? Soal pernikahan. Trust breakers, ya, mengkhianati kesepakatan. Kalau pernikahan kan covenant. 2,5 tahun ini, loh, banyak yang cerai juga, termasuk yang nyebut diri Kristen. Buat saya itu tanda akhir zaman. Karena manusianya. Kalau yang umum seperti Roma 1, orang tidak mau mengakui Allah sebagai Allah, diserahkan pada kecemaran. Kecemaran itu bangkit berahi laki-laki pada laki-laki, wanita pada wanita. Ya, itu kan cuma L dan G. Ya toh, ya lesbian dan gay, ya. Dan apa saja, terus ada B, LGBT, IQ, A, 2S, plus. Bertambah terus. Makin banyak. Iya, makin banyak. Apa itu B? Biseksual, T-nya transgender. Transgender berarti sudah tidak cocok, yang L dan G itu kan tidak cocok. Sesama jenis. Jadi mereka diserahkan pada kecemaran. Wanita bangkit berahi pada wanita. Dan kalau itu terjadi di luar sana ya, memang begitu kan budaya Yunani. Tapi kita kan seharusnya budaya kerajaan. Iya kan? Beda. Iya. Tidak seiman aja jangan, apalagi yang begini. Apalagi beda budaya, Berapa banyak pasti juga konseling Mbak Roy supaya hamba Tuhan. Ternyata suami saya gay. Ternyata suami saya biseksual. Ya toh? Transgender. A itu intersex, Q ada lagi yang baru ini, A itu. Aseksual. Pernah enggak konseling sama Anda? Ada yang tanya saya lewat seorang jemaat atau anak rohani. Pak, ini ada yang mau menikah tapi tanpa hubungan seks, bagaimana menurut Bapak? Ya. Dua kulkas. Makin lama makin aneh gitu ya Pak Arifin. Kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Iya kan? Lalu apa itu 2S? 2S. Itu two spirit. Two spirit itu artinya dalam tradisi-tradisi kalau ada penyimpangan seks itu harus diterima. Termasuk apa? Incest. Di dalam 2 Timotius 3 ada satu ayat yang mengatakan without natural affection. Ya. Jadi aneh kan? Without natural affection. Ini saya bacakan ya. Dan di sini dikatakan bukan cuma sombong, bukan cuma angkuh, tetapi tanpa natural affection. Jadi ini bicara soal apa? Astorgos, storge itu hubungan antara keluarga, kasih antara keluarga, ya kan? A brother was born for adversity. Seorang saudara ditetapkan untuk menolong saudara dalam kesusahan. Tapi kita tahu di Jerman agak sudah diizinkan incest di antara anggota keluarga. Pernikahan antar sesama anggota keluarga, Pak Arifin ya. Iya. Dulu kalau kemenakan dekat saja itu kita discourage. Kalau saudara kandung tidak.
Tapi misalnya kemenakan Misan, Iya. kalau Mindo masih oke. Makin sebab keluarga-keluarga yang super kaya, kerajaan-kerajaan itu kan antar keluarga, dan akibatnya anak-anaknya aneh-aneh loh. Iya. Ada orang tanya, "Loh Pak, di mana-mana kok banyak autis?" Saya tidak tahu, I'm not the judge, aku juga bukan dokter. Tapi ada firman Tuhan, without natural affection. Artinya penyimpangan seks. Iya. Dan 2S itu berarti bisa diterima. Contoh, di Ponorogo kan ada warok. Warok itu punya piaraan, ya anak laki, Iya. ya anak remaja. Itu harus diterima karena itu kearifan lokal. Wah, celaka ini. Iya, Iya. betul. Dan kita tahu bagaimana di mana-mana pedofili. Hati-hati pilih pemimpin ya. Iya. Hati-hati cari panutan, hati-hati. Iya, betul. Di mana-mana sedang terjadi. Iya. Dan itu tanda akhir zaman. Iya. Manusianya angkuh, sombong, tidak mau berdamai. Salah satu tugas kita sebagai hamba Tuhan kan peacemaker. Iya. Sekarang lebih sulit. Without natural affection. Kapan itu ada kakak adik saya damaikan. Ya. Iya. Lalu kemudian tetap adiknya dimasukkan penjara. Loh, saya tanya, lo kenapa? Nah, kalau saya nyangkut mangkok nasi, Pak, tidak ada ampun. Hah? And you call yourself Christian? Iya. Kamu sebut dirimu orang percaya. Nah, ini kemudian juga hati-hati apa? Okultisme. Okultisme. Ada orang-orang yang menyelundup ke rumah-rumah perempuan Iya. yang lemah. Jadi jangan lemah. Be strong in the Lord. Amin. Bagaimana untuk menangkal ini? Ya, pertama harus penuh dengan Roh Kudus dan penuh firman. Iya. Ya, karena apa? Itu kompas. Roh Kudus itu kompas. Alkitab itu roadmap dalam kehidupan kita. Iya. Negara besar seperti China, mereka itu tidak punya kompas moral. Iya kan? Iya. Loh, orang China yang kaya tidak mau makanan made in China, mereka mau made in Japan. Nah, karena itu oleh presiden yang sekarang Xi Jinping, dia mau masukkan nilai-nilai yang mereka percaya itu sosialisme, komunisme, Iya. tapi ditambah Konghucu, ya kan? Dia Iya. bikin Alkitab baru, dengar ya? Iya. Ya itu tanggung jawabnya dia lah. Tetapi itu tanda akhir zaman. Salah satunya lawlessness itu. Ada banyak pengkhotbah mengatakan bahwa perjanjian lama sudah tidak berlaku. Yang tidak berlaku adalah imamat Harun. Ya, segala kebaktian yang berhubungan imamat Harun, misalnya harus dengan korban binatang. Sekarang praktis kan? Iya. Kumpulkan uang, coba lihat Kisah Rasul. Ya, tidak ada menyembelih binatang lagi, kan tidak ada. Iya. Tetapi diganti dengan uang collection ya. Iya. Pada hari pertama Iya. setiap minggu kan itu. Hari pertama hari Minggu. Hari Minggu. Iya. Ya. Kalau Sabtu Sabat hari ketujuh. Iya. Nah, firman Allah juga mengatakan seperti Yanes dan Yambres melawan Musa. Hamba Tuhan real digambarkan Musa. Tapi Yanes Yambres itu kuasa lain yang bekerja. Iya. Jadi pastikan bukan tanda-tanda heran mujizat akan terjadi. Antikris akan disertai dengan tanda-tanda heran. Iya. Ya. Tapi bedanya mujizat dengan magic. Beda dong. Iya, Ya kan? betul. Yanes dan Yambres ketika tongkat daripada Harun dilepaskan. Ya toh, sebelumnya kan mereka membuat ular. Nah, Iya. yang dari Yanes Yambres inilah. Tapi ditelan semua. Iya. Artinya kuasa Tuhan lebih superior. Lah Gusti Yesus kok dibanding-banding ke, saing ke, Iya. bakal kalah. Iya. Amin. Saya nggak ada lawan. Ya. 2 Samuel pasal 3 ini cara menghadapinya bagaimana? Ada jawabannya. Iya. Di dalam ayat ke-10. Rasul Paulus berkata pada putranya Timotius, "But thou hast
fully known my doctrine. Engkau telah mengikuti doktrinku, ajaranku. Iya. Pengajaran para rasul. Meniru Paulus pada Timotius, saya berkata pada para pemimpin kita. Pertama itu jari, jaran, dan jaga. Iya. Jaga diri sendiri. Jariri, jaga diri sendiri. Jaga diri sendiri. Jangan kepo, jangan Iya. ngurusi orang lain. Kita berpusat menanti kedatangan Tuhan kita, tapi tetap bekerja, Iya. memberi makan pada hamba-hamba yang lain. Lalu kedua, jaran, jagalah pengajaranmu. Iya. Baru ketiga, jaga kawanan. Iya. Jaga diri sendiri, jaga pengajaranmu, dan jaga kawanan. Iya. You have fully known my doctrine. Betul-betul dia mempelajari apa yang diajarkan Rasul Paulus. Lalu kedua, my lifestyle, cara hidupku, ya kan? Iya. Manner of life terjemahan nama kata, tapi itu lifestyle lah. Kalau kita hidupnya sekarang udah ada lagi, zaman dulu ada. Waktu saya baru bertobat, Roy belum lahir kali. Belum. Belum ya, 79. Saya 81. Oh iya, belum berarti. belum lahir. Still in the making. Ada khotbah tentang dengar-dengaran dan berlasat-lasat. Iya. Dengar-dengaran itu obedience. Berlasat-lasat itu tidak menyangkal diri. Iya. Lo mengikut Kristus, menyangkal diri, menyangkal hawa nafsu, pikul salib setiap hari. Iya. Nah itu kita lihat bagaimana, kan saya pernah sampaikan bahaya 5P. Iya. Pertama itu berdasar Lukas 24 dan Lukas 21, Matius 24. Pertama penyesatan. Penyesatan. Iya. Kedua penganiayaan. Penganiayaan. Failure time. Penganiayaan terhadap orang percaya. Iya. Akibatnya Iya. pemurtatan. Yang keempat itu ada Pengkhianatan. Pemurtatan. Ya, pemurtatan dulu baru pengkhianatan. Iya. Dan yang terakhir yang kelihatan tidak bahaya, tapi saya sebutkan tadi, Iya. pesta pora. Pesta pora. Iya. Saya pernah sampaikan betulnya kita ini melawan kebudayaan Greko-Roman, Yunani Romawi melawan Judeo-Kristian. Iya. Itu tadi, itu bedanya. Apa LGBT itu? Greko-Roman. Setiap orang laki-laki, apalagi punya kedudukan pada zaman Iya. Kekaisaran Romawi, punya istri satu untuk status. Biasanya itu transaksional lah ya. Iya. Lalu yang kedua, ya pacar-pacar Iya. wanita. Tapi juga punya piaraan seperti warok, itu gemblak namanya. Itu adalah laki-laki muda. Jadi mereka ini biseksual. Iya.